Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaiha Abbas dari kelas MP2B. Saya akan menjelaskan pengertian filsafat pendidikan, hakikat dan tujuan filsafat pendidikan, dan apa saja masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini. Yang pertama, pengertian pendidikan. Filsafat dapat diartikan sebagai kajian yang mendalam yang dilakukan terhadap ilmu pengetahuan didasarkan atas kecintaan seseorang terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Jika diterapkan dalam pendidikan, maka lahirlah apa yang disebut dengan filsafat pendidikan, yang artinya adalah sebuah ilmu filsafat yang terfokus pada bidang pendidikan. Dalam hal ini, filsafat benar-benar difokuskan di setiap bagian dari bidang pendidikan, dari mulai kulit hingga ke akar-akarnya. Filsafat pendidikan akan membahas ilmu mengenai pendidikan itu sendiri secara mendalam dan meluas di setiap bagian dari ilmu pendidikan. Yang kedua, hakikat filsafat pendidikan. Filsafat dan pendidikan sebenarnya adalah dua cabang keilmuan yang saling terkait. Filsafat sebenarnya berusaha membantu pendidikan dalam meletakkan sandi-sandi, teori, strategi, dan tindakan pendidikan yang tepat dilakukan. Kemudian, tujuan filsafat pendidikan, yaitu memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Adapun tujuan filsafat pendidikan yang lainnya yaitu, yang pertama, dengan berpikir filsafat seseorang bisa menjadi manusia lebih baik, lebih mendidik, dan membangun diri sendiri. Yang kedua, seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintesis pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Baru yang keempat, hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebab itu, mengetahui pengetahuan terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri. Yang kelima, bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafat yang memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia, seperti misalnya ilmu mendidik. Yang berikutnya yaitu masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini. Yang pertama, mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi menjadi salah satu faktor penghambat anak untuk sekolah. Banyak anak yang berprestasi namun terhambat karena tidak adanya biaya. Solusinya yaitu membebaskan biaya pendidikan dasar, meningkatkan subsidi untuk pendidikan menengah dan tinggi, dan menghapuskan segala pungutan di sekolah yang tidak ada korelasinya dengan peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, fasilitas sekolah yang buruk. Banyak sekolah, terutama yang terletak di pedalaman, tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Solusinya mengadakan pemerataan bantuan pemerintah, terutama untuk sekolah-sekolah yang terletak di daerah terpencil. Dan yang terakhir, Guru kurang mendapatkan pelatihan yang aplikatif dan berkualitas. Masih banyak guru yang mengajar menggunakan cara yang lama, padahal sekarang sudah zaman digital. Siswa lebih pandai menggunakan teknologi daripada guru. Solusinya, guru seharusnya mendapatkan pelatihan yang aplikatif dan berkualitas serta menyeimbangkan dengan kemajuan teknologi atau mampu mengaplikasikan teknologi saat ini. Terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.